Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sekarang mari kita membahas sedikit tentang materi kita pada hari ini, yaitu pengertian Al-Quran, sejarah turun dan periodisasinya. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah, ini bisa dibahas secara bahasa. Al-Quran secara bahasa itu berasal dari kata qoro'a, yaqro'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Berarti Al-Quran secara bahasa artinya adalah bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur dan membacanya bernilai ibadah. Jadi ada 5 poin ya anak-anak yang harus kalian tandai nanti. Yang pertama, Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Itu berarti murni memang 100% kalamullah Al-Quran itu ya. Terus yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat, karena Allah juga menurunkan beberapa kitab kepada Rasul Allah selain Nabi Muhammad. Yang selanjutnya, poin yang ketiga, yaitu melalui perantara malaikat Jibril. Poin yang keempat, diturunkan secara berangsur-angsur dan membacanya bernilai ibadah. Itu 5 poin yang harus kalian ingat itu nanti. Yang kedua, sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quranul Karim turun melalui 2 proses tahapan. Ingat ya, jadi ada 2 proses tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di langit dunia. Nah ini yang biasa kita peringati pada malam 17 Ramadan. Kan ketika Ramadan itu ada peringatan nuzulul Quran. Nah ini proses Allah menurunkan Al-Quran secara langsung. Jadi langsung 30 juz ini diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Nah yang kedua, ini baru Al-Quran turun dari langit dunia ke bumi, ke Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah ini yang dikatakan tadi bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur ini tadi. Jadi ada 2 proses tahapan ya anak-anak ya. Nah ini adalah gambar dari Gua Hiro. Jadi Al-Quran pertama kali diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hiro. Itu ya, ini gambarnya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu periode turunnya Al-Quran. Ini juga penting kita pelajari anak-anak. Ini ada 2 periode ya, ada periode Mekah, ada periode Madinah. Nah, ini yang pertama yang kita bahas adalah periode Makkah. Apa yang dikatakan periode Mekah? Yaitu periode pertama yang terjadi sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini Al-Quran turun sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini dinamakan dengan periode Mekah atau periode pertama ya. Ayat-ayat Al-Quran yang turun pada periode ini disebut ayat-ayat Makiyah. Ingat ya. Jadi ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah dinamakan ayat Makiyah. Ini periode ini berlangsung sekitar 4-5 tahun ya, masa kerasulan Nabi Muhammad.
Selanjutnya yang kedua, mohon maaf, ini ciri-ciri ayat Makkiyah. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama terdapat nida atau panggilan, ya ayyuhan nas. Ini ciri-cirinya. Kalau ada lafadz ya ayyuhan nas, maka kemungkinan besar ayat-ayat itu adalah ayat Makkiyah. Yang kedua terdapat lafadz kalla. Yang ketiga terdapat ayat-ayat sajdah. Yang keempat diawali dengan huruf-huruf tahajji atau huruf hijaiyah seperti fa atau qaf. Yang kelima penjelasan kisah para nabi dan umat terdahulu. Jadi di dalam ayat itu biasanya menjelaskan tentang kisah nabi-nabi terdahulu atau kisah umat-umat yang terdahulu. Nah, ini kalau ada hal-hal seperti itu, maka kemungkinan besar bisa kita tandai kalau itu adalah ayat-ayat Makkiyah. Yang keenam, isinya memberi penekanan masalah tauhid atau akidah. Nah, ini karena masih awal-awal pembentukan Islam, jadi yang dikuatkan itu adalah tauhidnya atau akidahnya, gitu ya. Yang selanjutnya yang ketujuh, kebanyakan ayat dan suratnya itu pendek-pendek. Itu seperti pada juz 30 atau juz amma itu ya, pendek-pendek. Kebanyakannya seperti itu, ayatnya pendek, suratnya juga pendek. Kebanyakan ya, bukan semuanya, berarti kebanyakannya seperti itu. Yang selanjutnya periode kedua. Nah, tadi periode pertama di kota Makkah, periode kedua yaitu Madinah. Nah, ini periode kedua diturunkannya Al-Quran terjadi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, karena ayatnya dikenal sebagai ayat-ayat Madaniyah. Nah, gitu ya. Jadi kalau ayat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Oke, itu yang perlu kalian ingat. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kita lihat. Ciri-ciri ayat Madaniyah, yaitu yang pertama berisi nida ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau yang Mekah tadi ya ayyuhan nas, kalau yang Madinah ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua memuat hukum pidana. Yang ketiga memuat hukum faraid. Hukum faraid ini hukum waris. Yang keempat berisi izin jihad fisabilillah. Nah, ini karena izin jihad itu diberikan ketika Nabi Muhammad SAW sudah berada di Madinah. Yang kelima berisi keterangan tentang karakter orang-orang munafik. Nah, ini sudah di kota Madinah. Yang keenam memuat hukum ibadah, muamalah, munakahat, pernikahan, dan hukum-hukum kemasyarakatan. Yang ketujuh kebanyakan ayat dan suratnya panjang. Itu kebanyakan ya, tidak semua. Jadi kalau ada kalian menemukan di dalam Al-Quran ayat-ayat yang ciri-ciri yang seperti ini, maka kemungkinan besarnya ayat atau surat tadi itu adalah ayat-ayat Madaniyah. Oke, begitu anak-anak ya. Oke, sekian saja penjelasan Bapak pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.